Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indazil Arsyimakina dari kelas B5, mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Jadi di video kedua ini saya akan menerangkan sedikit mengenai contoh penerapan model Miles dan Habermas untuk studi kasus mengenai anak pang. Jadi permasalahan yang kita ambil di sini adalah mengenai anak pang. Lalu saya mencari contoh mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak pang. Jadi, setelah konselor melakukan kegiatan konseling bersama klien yang notabene adalah anak pang, maka konselor dapat melihat karakteristik kliennya adalah dia itu kurang kasih sayang. Kedua, dia perokok. Ketiga, dia juga narkoba. Dan keempat adalah dia suka bertengkar. Jadi data tersebutlah yang didapat dari kliennya. Namun sebagai konselor kita tidak bisa langsung percaya. Kita juga bisa mencari alternatif lain untuk mengumpulkan datanya. Misalnya dengan mencari significant other, yaitu mencari data dari orang-orang terdekatnya. Dan setelah dicari significant other-nya, didapatkan bahwa significant other pertama menyatakan bahwa anak pang itu tidak hanya narkoba, merokok, tapi juga malak dan juga sering bertengkar. Dari significant other kedua menyatakan bahwa anak pang itu kurang kasih sayang, mabuk, suka bertengkar, dan juga mencuri. Dari significant other ketiga menyatakan bahwa anak pang itu merokok, kurang kasih sayang, dan kasar. Dan dari significant other yang keempat menyatakan bahwa anak pang itu suka mabuk dan kurang kasih sayang. Dan ini tadi adalah proses reduksi data. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan menghitung tingkat kevalidan data yang sudah kita dapatkan. Jadi, sebelum kita menghitung data-data yang sudah kita dapatkan tadi, kita harus mengetahui batas data yang bisa diterima dan tidak bisa diterima, atau bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Jadi, ada tingkatan data, yaitu data reliable, data valid, dan data yang tidak bisa digunakan. Data reliable adalah data yang pasti bisa diterima, di mana kisarannya adalah bernilai 76% sampai 100%. Lalu ada data valid. Data valid adalah data yang dapat diterima, yaitu kisarannya antara 50 sampai 75%. Sedangkan ada data yang tidak bisa diterima atau tidak bisa digunakan, namun hanya bisa menjadi catatan saja, yaitu data yang nilainya kurang dari 50%. Setelah mengetahui batas-batas nilai data yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan, lalu kita akan mencoba untuk menghitung data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya, kurang kasih sayang. Dari data di atas, ada 4 orang yang menyebutkan bahwa anak pang itu kebanyakan yaitu kurang kasih sayang. Lalu kita tulis 4. Setelah itu, kita masukkan rumus 100 dibagi 5. 100 itu dari mana? 100 itu dari 100% dibagi 5. 5 adalah banyak data tadi, yaitu 20%. Jadi 20% yang sudah kita dapatkan dari 100 dibagi 5 tadi, lalu dikalikan dengan banyak orang yang menyebutkan bahwa anak pang adalah kurang kasih sayang, itu 4 orang. Jadi hasilnya 80%. Contoh lagi, misalkan bertengkar. Dari data di atas, itu orang yang menyebutkan bahwa anak pang suka bertengkar itu adalah 3 orang. Jadi kita tulis 3. Lalu masukkan ke rumus 100 dibagi 5. 100 itu dari mana? 100 itu dari 100% data. Kita menggunakan persen untuk mengetahui tingkat kevalidan data yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi 100% dibagi banyaknya data, yaitu 5.
hasilnya adalah 20%. Lalu hasil dari 20% itu tadi dikalikan dengan banyaknya orang yang mengucapkan bahwa anak pang itu suka bertengkar, yaitu 3. Jadi yang didapatkan adalah 60%. Seperti itu. Dan itu pun dilakukan selanjutnya terus sampai selesai. Setelah kita menghitung banyak data yang sudah kita temukan, didapatkan hasil seperti ini. Ada yang bernilai 80, 60, 40, 20%. Nah, di sini ada nilai data yang reliable, yaitu nilai 80%, di mana data ini pasti bisa diterima dan memang valid. Lalu ada juga data yang valid, yaitu bernilai 60% ini. Jadi data yang bernilai 60% ini bisa dipakai. Dan bagaimana dengan data yang 40 dan 20% ini? Data yang 40 dan 20% ini tidak bisa digunakan. Karena kenapa? Karena nilainya lebih kecil atau kurang dari 50%. Setelah kita melakukan uji kevalidan data, maka selanjutnya adalah interpretasi data, di mana ditemukan bahwa anak pang adalah anak yang kurang kasih sayang. Di sini saya menulis kurang kasih sayang pertama sendiri. Kenapa? Karena dari kevalidan data yang sudah kita hitung, kurang kasih sayang ini mendapat poin paling besar, yaitu 80%, di mana artinya kurang kasih sayang ini memang data yang reliable dan data yang memang bisa dipakai. Lalu dampak dari kurang kasih sayang sendiri itu menyebabkan anak menjadi mudah bertengkar, lalu merokok, bahkan ke narkoba. Dan dari bertengkar ini menyebabkan anak menjadi kasar. Dan kalau dari merokok menyebabkan anak pada saat dia tidak memiliki rokok, maka dia akan mencuri, yaitu dia menghalalkan segala cara supaya dia bisa merokok. Dan yang terakhir adalah narkoba. Lalu dampak dari narkoba adalah anak itu akan sering mabuk karena sudah terlalu candu. Lalu bagaimana kalau misalkan anak itu tidak bisa atau tidak memiliki uang untuk bisa membeli narkoba atau untuk mabuk? Ya, dia akan ke malak ini. Tadi ada beberapa data yang tidak bisa digunakan tapi bisa menjadi catatan. Contohnya kayak kasar, mencuri, mabuk, dan malak. Ini kan datanya nilainya kurang dari 50%, di mana data ini tidak bisa dipakai tapi bisa dipakai sebagai catatan. Karena bisa jadi ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kasih sayang, dari bertengkar, merokok, dan narkoba. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tahap pengkodian atau pengkodean. Nah, tahapan pengkodean ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam menyimpulkan data, supaya data yang kita simpulkan itu tidak terlalu panjang gitu. Jadi di sini pengkodeannya bisa menggunakan huruf atau simbol-simbol seperti ini. Misalnya kurang kasih sayang, itu bisa disimbolkan dengan huruf A atau persegi. Lalu bertengkar bisa disimbolkan dengan huruf B atau gambar segitiga, dan seterusnya. Dimana nanti hasil interpretasinya bisa seperti ini setelah melalui tahap pengkodian atau pengkodean. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai contoh penerapan Miles dan Habermas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.